Hai zodiak Pisces, ini adalah readingan kalian di bulan Oktober 2020. Jadi apa yang dia rasakan terhadap kalian di bulan ini? Dari kartu ini saya merasa kebanyakan dari kalian saat ini sedang tidak berkomunikasi atau mungkin sudah putus hubungan ya. Dan saya merasakan ada rasa penyesalan yang sangat mendalam dari dirinya ya. Saya nggak tahu apa yang telah terjadi sama kalian, tapi di sini saya merasakan kesedihan dan penyesalan ya ketika dia mengingat kalian ya. Barangkali terakhir kalian berkomunikasi ada sebuah perdebatan atau adu argumen ya, yang membuat akhirnya kalian harus berpisah atau memutuskan untuk tidak berkomunikasi dulu ya. Ada rasa kecewa yang saya rasakan di sini dari dirinya ya. Dia saat ini kecewa akan apa yang terjadi sama kalian ya. Karena di sini ada the Tower. Jadi saat ini saya merasa dia sangat kecewa atas apa yang sudah terjadi sama kalian. Mungkin belakangan ini kalian merasakan ada sebuah konflik ya, atau hubungan kalian menjadi toksik belakangan ini, dan itu membuat kalian menjadi berantem ya. Banyak konflik yang terjadi sama kalian. Dan diklarifikasi oleh Justice. Jadi yang saya rasakan di sini, ini bisa vice versa ya energinya. Tapi kalau dari kartu ini saya merasa konflik ini terjadi karena ada sebuah perbedaan persepsi ya, atau perbedaan prinsip di antara kalian yang akhirnya membuat hubungan kalian menjadi lebih renggang ya. Ada sebuah sesuatu yang kalian inginkan itu berbeda ya. Jadi di Justice ini apa yang dia rasakan itu sebenarnya saat ini dia hanya menginginkan sebuah friendship dengan kalian ya. Hanya menginginkan sebuah pertemanan ya, yang belum mengarah ke sebuah keseriusan. Karena sebenarnya di dalam hatinya dia ingin sebuah komitmen, suatu saat nanti dia akan berkomitmen. Tapi untuk saat ini belum ya, yang saya rasakan di sini. Karena Justice ini menjelaskan bahwa dia ingin berteman lebih lama dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk berkomitmen. Dan itulah yang membuat kalian memiliki sebuah perbedaan ya, perbedaan persepsi di sini ya. Barangkali kalian lebih menginginkan sebuah kepastian, sebuah hubungan yang membawa kepastian ya, yang membawa kalian ke sebuah komitmen, ke sebuah pernikahan ya. Tapi fasenya kalian berbeda ya. Kalau kalian inginnya cepat, ingin mendapatkan sebuah kepastian dengan cepat, kejelasan dengan cepat ya, tetapi fasenya dia berbeda. Kalau dia harus melewati sebuah pertemanan, persahabatan sebelum akhirnya menuju ke sebuah komitmen, hubungan yang serius ya. Jadi dia menginginkan sebuah hubungan itu jalannya slow dulu sebelum akhirnya dia yakin ingin berkomitmen sama kalian ya. Jadi saya merasakan ada perbedaan prinsip dan persepsi yang membuat kalian akhirnya menjadi konflik di sini ya.
Dari sini ada the Fool. Jadi apa yang dia rasakan sama kalian? Dia memiliki perasaan suka sama kalian. Saat ini dia pun masih suka sama kalian ya. Kalian membuat dia sangat happy, yang saya rasakan di sini. Kalian selalu memberikan dia perhatian ya. Jadi dia merasa seperti seseorang yang sangat penting dalam hidup kalian di sini. Ya, dan dia sangat mempercayai kalian, Pisces ya. Dia sangat percaya dengan kalian. Ya, berarti artinya selama ini kalian selalu bersikap baik sama dia. Mungkin kalian selalu sabar sama dia, dan semua sikap kalian yang sudah kalian tunjukkan itu membuat dia sangat nyaman sama kalian. Ada keinginan dari dia untuk memulai sesuatu lagi yang baru ya. Tapi mungkin tidak saat ini karena diklarifikasi oleh Ten of Wands ya. Dia masih hanya dalam kepala saja ingin menghubungi kalian lagi, kembali dengan kalian lagi, tetapi ada sebuah beban jika dia balikan lagi sama kalian atau mungkin menjalin komunikasi lagi sama kalian. Yang jelas di sini ada sebuah beban. Beban itu bisa macam-macam ya, tergantung dari situasi yang kalian hadapi saat ini. Ada sebuah tekanan emosional yang saya rasakan di sini di dalam hubungan kalian ya. Nanti saya akan jelaskan karena di sini ada kartu codependency sebagai kartu klarifikasi dari Romance Angel-nya ya. Jadi yang saya rasakan di sini dia ada perasaan emosi yang tertekan ya. Jadi dia sebenarnya bahagia dekat kalian. Kalian selalu baik sama dia, tetapi ada sesuatu hal juga selain kegembiraannya sama kalian, dia ada sebuah tekanan emosional juga yang dia rasakan ya. Barangkali kalian selama ini selalu mungkin ketergantungan sama dia ya. Jadi kalian seperti yang gak bisa tanpa dia ya. Barangkali kalian selalu ingin bersama dia, ngapa-ngapain sama dia, setiap saat, setiap waktu kalian selalu ingin mendengar suaranya, ketemu sama dia, ingin selalu saling memberikan kabar ya. Tapi lain halnya dengan dia gitu. Jadi saya merasa di sini dia adalah seorang the Fool yang lebih banyak menginginkan waktunya untuk dia juga lebih banyak gitu. Jadi maksudnya sama kalian pas pada saat tertentu, tapi dia juga ingin space ya, ingin ruang waktu untuk dia sendiri juga lebih banyak ya. Jadi itu yang menimbulkan kesalahan persepsi, kesalahpahaman di antara kalian ya. Karena itu tadi, kalian maunya apa, dia maunya apa. Walaupun kalian berdua memiliki perasaan yang sama, kalian saling suka, kalian sama-sama saling tertarik, ya kalian saling mencintai, tetapi cara yang kalian inginkan berbeda untuk bersama ya. Itu yang saya rasakan di sini. Dan di sini ada The Emperor. Di sini saya merasa bahwa selama ini barangkali dia selalu bersikap keras sama kalian ya. Emperor ini adalah energi yang sangat maskulin ya. Jadi saya rasa di sini kebanyakan yang dari kalian adalah feminin ya, yang menonton saat ini, karena di sini yang keluar banyaknya energi maskulin. Ada The Emperor, ada King of Wands ya. Semuanya laki-laki di sini energinya yang keluar ya. Jadi mungkin kebanyakan dari kalian yang menonton zodiak Pisces ini adalah perempuan. Dan ini juga masih bisa vice versa ya. Sebagian kecil ini vice versa, sebagian besar kalian Pisces yang menonton ini adalah perempuan. Jadi The Emperor ini saya merasa bahwa kalau dia merasa dia selama ini terlalu keras sama kalian, mungkin dengan sikapnya ya, dengan sikapnya yang tidak ingin selalu
bersama sama kalian bukan berarti dia nggak suka ya, tapi di mana energi maskulin itu dia sebenarnya tidak bisa terlalu sering-sering dekat dengan feminin ya, itu maskulin banget. Kenapa? Dia butuh feminin pada saat dia sudah tidak ada yang dipikirkan, dia sudah tidak ada beban pekerjaan barangkali. Di saat seperti itu baru dia bisa meluangkan waktunya sama kalian. Tapi di saat dia bekerja, di saat pikirannya sedang sibuk untuk sesuatu hal apapun itu, dia seperti apa ya? Kayak tidak ingin diganggu dulu sampai semua hal-hal yang dia kerjakan beres baru bisa bersama kalian. Dan dia menyadari bahwa sikap kerasnya dia selama ini telah membuat kalian merasa seperti diabaikan ya, merasa kalian seperti tidak diperhatikan ya. Dia sangat merasakan itu. Mungkin sebagian dari kalian di sini merasa kalau dia kok cuek banget, dia kok dingin banget gitu ya. Itu karena dia energi maskulinnya dia terlalu berat ya. Kalau saya bilang di sini, kalau sudah ada The Emperor di sini berarti dia adalah seseorang yang selalu ingin mengontrol segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya dia, bukan kehendak kalian ya. Jadi dia mengharapkan sosok wanita atau sosok laki-laki yang submisif, yang lebih penurut ya, dan dia yang lebih dominan. Terkadang ada perasaan menyesal dari dalam dirinya kalau dia selama ini terlalu keras sama kalian, tapi itu semuanya gimana ya, itu memang adalah dirinya dia, memang seperti itu. Dan di sini ada Ace of Swords dan diklarifikasi oleh King of Wands ya. Jadi saya merasakan di sini dia ingin berbicara sama kalian ya. Dia ingin berkomunikasi lagi sama kalian ya, karena kebanyakan dari kalian di sini sedang tidak komunikasi atau sudah putus hubungan ya, karena ada Five of Cups di sini. Jadi dia ingin berkomunikasi lagi sama kalian, ingin menjelaskan sesuatu sama kalian ya. Karena di sini ada Ace of Swords ya. Akan adanya komunikasi, akan adanya kebenaran yang terungkap di sini dan diklarifikasi oleh King of Wands. Jadi ada sebuah opini yang ingin dia sampaikan gitu ya. Dan barangkali dia akan meminta maaf atas segala yang terjadi ya. Yang dia rasakan adalah ini semua hanya sebuah kesalahpahaman yang dia ingin katakan, kurang lebihnya seperti itu. Tapi di saat dia berbicara sama kalian dan menjelaskan segala sesuatu kenapa semuanya terjadi, dia ingin kalian bisa mengerti apa yang dia inginkan di dalam hubungan ini, apa yang dia inginkan dari kalian pada hubungan ini ya. Jadi dia seperti menginginkan sebuah pengertian dari kalian dalam pembicaraan ini ya nantinya. Di sini ada Five of Swords ya. Jadi kalian belakangan ini sedang berkonflik sama dia. Ya, mungkin kalian beradu argumen ya, kalian berantem. Karena yang saya bilang tadi sebuah perbedaan prinsip dan persepsi. Tapi di sini dia merasa sangat menyesal. Dia merasa sangat sedih ya di saat dia tidak bersama kalian. Dia merasakan nggak ada kalian itu, dia merasa sangat kesepian. Dia menyesali atas segala konflik yang terjadi di antara kalian ya. Dan untuk kedepannya di sini ada Page of Cups ya. Jadi tidak lama lagi kalian akan mendengarkan kabar dari dia. Jadi bisa saja dia menghubungi kalian lewat teks ataupun telepon ya, ataupun langsung ketemu dengan kalian. Page of Cups ini menjelaskan bahwa
akan ada permintaan maaf ya. Saya merasa di sini mungkin dia akan minta maaf, mungkin tidak langsung kelihatan atau langsung mengatakan dia minta maaf, tapi dari gerak-geriknya dia akan kelihatan bahwa dia menyesali perbuatannya, dia ingin minta maaf, mungkin dari segala sikapnya yang keras ya, atau dari segala kesalahpahaman yang terjadi ya. Semua itu terjadi hanya karena sebuah perbedaan prinsip yang saya rasakan di sini ya. Tapi di dalam hatinya saya merasakan kalau dibilang masih cinta, iya dia masih cinta sama kalian, dia masih memiliki perasaan sama kalian, makanya dia masih care sama kalian ya, dia masih ingin berkomunikasi lagi sama kalian, ingin meminta maaf sama kalian, ingin memperbaiki hubungan yang sebelumnya saling menyakiti atau sering konflik ya. Dia menginginkan sebuah komunikasi yang akhirnya nanti kalian akan menjadi baik-baik lagi ya, akan berdamai seperti itu ya. Itu yang dia rasakan saat ini ya. Dia ingin menghubungi kalian, mengabari kalian ya. Nggak lama lagi dari kalian akan mendengar kabar dari dia dalam waktu dekat ini ya. Dan di sini ada codependency. Addictions are affecting your romantic life. Jadi saya merasakan di sini ini adalah kalian ya yang codependent, yang akhirnya maksudnya saya yang kelihatannya sedikit ketergantungan sama dia. Ya mungkin kalian ingin selalu dikabari sama dia, ingin selalu diperhatikan sama dia ya, ingin selalu dekat sama dia. Itu nggak salah sih sebenarnya ya, karena itu sangat wajar kalau kalian seorang wanita seperti itu. Tapi kalian juga harus memahami dari sisi pria bahwa pria itu berbeda dengan wanita. Jadi pria tidak selalu bisa berada di sisi wanita, karena banyak hal-hal yang harus dia kerjakan, banyak hal yang harus dia pikirkan. Dan bukan berarti di saat dia tidak ada untuk kalian, dia tidak cinta sama kalian ya. Dia hanya ingin kalian bisa memahami hal itu untuk dia. Jadi kalian harus lebih mengerti, kalian harus lebih dewasa dalam bersikap ya, dan kalian harus menjadi seseorang yang independen, yang lebih mandiri, yang artinya di waktu tertentu kalian bisa melakukan segalanya sendiri. Bukan berarti dia akan selalu membiarkan kalian sendirian melakukan semuanya sendiri, tidak seperti itu ya. Tapi ada saat-saat dimana kalian bisa melakukannya dengan sendiri. Itu dia akan lebih respect kepada independent woman ya. Tentu saja independent woman itu tidak akan semuanya dibiarkan dikerjakan sendiri, tidak ya. Tapi ada waktu tertentu ya, ada space yang harus memang kalian bisa melakukan sesuatu sendiri-sendiri ya. Itu yang dirasakan sama kalian. Jadi apa yang dia rasakan sama kalian Pisces, dia sebenarnya di dalam perasaannya dia cinta sama kalian ya. Dia sangat suka sama kalian, dan kalian telah membuat dia merasa sangat nyaman, selalu happy ya, dan merasa sangat dihargai. Tapi dia hanya minta sedikit space untuk dirinya dia sendiri ya, agar hubungan ini tetap baik, tetap langgeng dan tidak membosankan. Jadi ada di saat-saat tertentu bahwa dia butuh waktu untuk sendiri ya. Jadi dia mengharapkan kalian tidak salah paham sama dia. Oke, sekian dulu untuk readingan Pisces di bulan Oktober 2020. Semoga readingan ini resonate dengan kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bel notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.